Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di mata kuliah Secure Programming. Sekarang kita akan masuk ke file upload ya. Jadi cara mengamankan file yang sudah kita upload ini bagaimana? Ini adalah yang akan kita bicarakan. Ya, tujuan mata kuliahnya itu adalah untuk mendapatkan file yang secure ya, dari user. Jangan sampai si user itu mengupload file-file yang aneh-aneh. Kemudian file yang aneh juga itu jangan sampai menjadi malware ya. Nah, sekarang juga file JPEG aja nanti bisa jadi malware kalau misalkan kita menggunakan image library yang open source tentunya. Nah, ngupload image nantinya malah jadi virus. Nah, jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga yaitu membatasi hak akses file upload. Jangan sampai user lain itu bisa mengakses file upload yang diakses oleh user lain. Jadi user harus bisa mengakses file upload yang dia sendiri yang uploadnya. File orang lain jangan dilihat. Nah itu. Jadi ini tujuannya biar kalian paham. Nah tentunya untuk mengamankan file upload, ya kalian harus paham dulu bagaimana cara mengupload sebuah file. Nah, untuk mengupload sebuah file, kalian harus paham dulu tentang server directory. Server directory ini kalian harus bisa bedakan dengan yang namanya folder ya, folder project. Nah, kalau folder kalian pasti paham kan, folder. Nah, folder itu ya, yang ini yang kuning-kuning ini folder ya. Nah, di C, SAM, htdoc, nah ini folder. Kemudian di C, SAM, htdoc ini adalah folder khusus, yaitu folder project. Kita punya folder project file upload. Nah, ini adalah folder project. Nah, setelah kita masuk ke browser, kita bisa mengakses ke localhost. Ini kita sudah berada di server lokal ya. Nah, ini disebutnya bukan lagi folder tapi directory. Ya, memang hampir sama ya kan? Istilahnya sama. Tapi biasanya tuh ini disebutnya directory. Ini adalah server directory. Di sini server directory ada file upload, kita akses. Nah, di sini ada sebuah file. Nah, ini file upload masih kosong. Ya, biar nanti kalian itu semua paham ya. Jadi bagi yang sudah paham file upload, dia boleh skip video ini ya. Kalau masih belum paham bagaimana cara mengupload sebuah file, nah tolong ikuti video ini sampai beres. Kemudian apa itu mkdir? Mkdir itu adalah make directory. Jadi file upload ini biasanya kalau untuk pemula, ini biasanya itu error di directory. Directory not exist. Misalkan directory not found. Wah ini errornya kenapa? Ya memang gitu karena directory uploadnya tidak sesuai atau belum ada. Kemudian server path. Server path ini kita berada di mana? Ini biasanya tuh kalau banyak subdomain, ini biasanya akan menjadi masalah. Nah, tapi kalau untuk pemula, biasanya itu folder project-nya cuma satu kan. Nah, jadi biasanya tuh server path tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan yang subdomainnya banyak, misalkan ini webikmi ya, webikmi. Subdomainnya ada pmb.ikmi.ac.id, ada journal.ikmi.ac.id, kemudian ada tracer, ada progress, ada master, subdomainnya banyak. Nah, tiap subdomain ini path-nya pasti berbeda. Nah, kemudian nanti karena memang subdomainnya path-nya berbeda, berarti folder
tempat untuk uploadnya juga berbeda. Makanya harus pahami dulu di mana kita bekerjanya ya, server path-nya. Kemudian kalian harus paham dulu apa itu variabel underscore server. Ini adalah sebuah variabel global. Kita tanya Witry School. Apa itu variabel server? Underscore server. Penjelasan dari Witry School, super global variable dibuat untuk selalu terlihat di semua scope ya, di semua scope. PHP server ini ada PHP self, ada server name. Ini coba kita try. Dan ini PHP self, ini menghasilkan ini hampir sama dengan script name. Jadi file PHP-nya apa? Kemudian server name-nya ini ada IP address ya, host-nya IP address. Dan ini ada HTTP user agent. Jadi kalau kalian misalkan mau mengecek apakah user ini nguploadnya via handphone atau via laptop, ini bisa ke lacak ya. Ini Windows NT 61, ya, Windows 7. Nah, jadi berarti dia pakai laptop. Nggak mungkin kan smartphone pakai Windows 7. Nantinya kalau pakai smartphone ini pastinya Android. Nah, ini variabel-variabel ini nanti kita gunakan, sering kita gunakan dalam masalah file upload. Silakan untuk materinya silakan dibaca ya untuk penjelasannya untuk variabel global server ini. Nah, bagaimana cara mengupload file? Nah, bagi yang udah bisa nanti skip aja ya. Nah, sekarang kita akan coba upload file. Cara mengupload file ya tetap kita tanya juga ke Witry School. Ketik saja di Google Witry School upload file. Nah, sini ada PHP file upload. Silakan dibaca-baca. Kalian juga bisa copy paste ya di sini codingnya. Tapi jangan copy paste, usahakan kalian harus paham mengetik mulai dari nol. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari nol. File project folder project kita adalah c sum htdoc file upload. Di sini ada sebuah file upload.php. Kita buka pakai Sublime. Dan di sini masih kosong. Hanya terdapat tag HTML saja. HTML tab. Caranya file upload. Nah, di bagian body kita pakai heading 3. Silakan upload file Anda. Kemudian kita buat sebuah form. Nah, kemudian kita buat sebuah tag. Input tipenya adalah file. Name-nya input file. Misalkan ya, ini bebas ya namanya misalkan input file. Atau langsung saja biar lebih spesifik, biar kalian lebih paham misalkan pas foto. Ya, di sininya file pas foto. Nah, biar bahasa Indonesia ya, biar lebih paham. Kemudian di sininya, kemudian di bawahnya kita kasih break sedikit, kasih button upload. Ini name-nya button upload. Nah, ini cukup sederhana saja. Kita lihat hasilnya bagaimana. Call host, file upload, dan ini file upload. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, jadi untuk input tipe file ini tampilannya seperti ini. Kita coba kita browse. Nah, ini contoh misalkan ada gambar ini ya. Nah, ini pas fotonya klik open, kemudian klik upload. Nah, di sini tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa karena memang kita belum melakukan apa ya, memproses sebuah ini yang hasil upload ini. Kita akan coba memproses ini yang file upload ini, itu di paling atas ini. Kita tambahkan tag PHP if is set. Jika telah terset variabel, kita memakai metodenya adalah post. Yang di post yaitu diambil dari name di sini. Misalkan ini ya. Ketika klik button ini, name-nya ini adalah button upload, kita copy, pastekan di sini. Nah, jadi ketika user mengklik button upload, maka masuk ke sini, if ke sini ya. Dan di sini untuk formnya di sini harus kita masukkan action, metode ya, metodenya post. Kemudian eng tipenya adalah multi-part form data. Ini khusus untuk mengupload ya, multi-part atau form data. Nah, jika telah terset button upload, maka kita echo kan ya, echo dulu kan. Anda siap untuk memproses file upload. Nah, jadi biar kalian paham dulu, kalau misalkan user sudah mengklik tombol button upload ini, nanti akan ada masuk ke sini ya, ke proses untuk memproses file upload ini. Klik browse, upload. Nah, Anda siap untuk memproses file upload. Jadi sudah masuk ke sini. Tekan saja kontrol garis miring ya untuk membuat komentar. Nah, kita akan coba echo kan. File. Coba kita tes dulu echo file name. Jadi kita ingin mengecek dari sini file ini nama filenya apa. Echo file name dan kita ketikkan exit ya. Exit biar nanti si scriptnya itu berhenti di sini. Kita simpan. Kita browse, ini pas foto, kita klik upload. Nah, isinya independent index, coba kita lihat, dicek lagi ya. Nah, di sini ada ada file to upload. Nah, oh ya, ini lihat. Jadi di sini ada variable file, sini nama ya, nama dari ini apa? File ini. Nah, jadi harus ada double index. Dan ini isinya kita kopikan dari ini. Copy. Paste. Nah, jadi kalian harus paham ini diambilnya dari sini.
Dan name ini nanti berasal dari nama file aslinya. Kita browse, ya ini coba pas foto, klik open, klik upload. Nah, lihat. Jadi yang ini, name yang ini nama file asli ya, nama file asli. Sedangkan ini kita tentukan dari input yang ini. Input ini diberi name, file, underscore pas, underscore foto, masuknya ke sini, indeks ini. Nah, sebenarnya kita perbaiki echo-nya. Dot, nama file, apa, kemudian di bawahnya kita tambahkan size, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, lihat, jadi nama file adalah pas foto JPEG dan untuk size-nya adalah 58817 byte. Jadi ini 58 kilobyte-nya. Jadi kalian harus paham dulu sampai sini bagaimana cara mengupload sebuah file. Nah, ini file ini sebenarnya sudah diupload ke server, cuman dia berada di temporary server. Jadi belum diupload ke folder upload kita. Sekarang kita cek TMP name ya. Nah, di sini ada yang namanya temporary name. Nah, di sini ada TMP name itu adalah folder temporer khusus disediakan oleh server. Nah, misalkan temporary name TMP name. Oke, simpan. Kita reload. Nah, lihat di sini. Ini file pas foto, size-nya sekian. Ini sudah diupload ke server dengan temporary name C, SAM, TMP, PHP, bla 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 dari TMP. Coba kita lihat di sini di folder. Benar nggak ada file itu? Nah, dilihat di sini. Di sini ada sebuah file TMP banyak banget ya. Entah yang mana. Nah, ini urusan servernya ya. Ini urusan server. Baik, yang penting kita sudah mendapatkan sebuah file TMP. Ini PHP 6E04.tmp. Nah, ini file ini harus kita pindahkan. Harus kita pindahkan ke folder upload kita. Sekarang kita pindahkan, codingnya itu ada di move uploaded file. Nah, di sini lihat, di sini ada move uploaded file. Nah, sekarang kita akan coba gunakan itu. Move uploaded file. Nah, di sini kita harus bikin variabel dulu ya biar jelas. Jangan dulu ke move uploaded file. Kita kasih komentar. Misalkan di sini TMP name sama dengan diisi dengan yang ini variabel file pas foto TMP name, copy paste ya, ini TMP name-nya. Nah, sekarang target ya, target filenya. Target file. Nanti ini mau disimpan di mana? Mau disimpan di mana? Berarti kita harus coba bikin. Misalkan
Pas foto. Pas foto 2, misalkan biar kita paham, pas foto 2.jpg. Misalkan ini. Ini target filenya adalah pas foto 2.jpg. Maka sekarang kita coba aktifkan yang mob uploaded file yang awalnya adalah tmp name, koma, kemudian di sini adalah target file. Simpan, coba kita lihat. Pas foto akan dipindahkan, reload, ya, resend. Nah, di sini tidak ada tampilan apa-apa ya, tapi cuma kita harus cek dulu ya, cek dulu di folder project kita, di htdoc, di file upload. Nah, di sini sudah ada ya. Ini pas foto 2.jpg. Jadi artinya itu si PHP itu sudah memindahkan ini dari tmp name ke folder project kita, ke sini. Nah, kalau misalkan dokumennya banyak, berarti kan kita harus ini ya, bikin sebuah folder tersendiri. Contoh misalkan folder upload ya. Uploads, pakai S ya, uploads. Nah, jadi di sini banyak ya file uploadnya. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan coba membuat ini ya, target filenya adalah upload garis miring pas foto 2jpg. Nah, di sini ada sering banget kekeliruan mahasiswa ya bagi pemula. Ini biasanya itu pasti ada error nih. Ada error nih. Kita simpan. Coba kita reload. Resend. Nah, ini lihat. Di sini errornya itu adalah mob uploaded file, di sininya not search file or directory. Jadi direktorinya nggak ada katanya. Padahal Pak kan udah ada Pak. Jadi ini foldernya Pak. Ini foldernya folder upload. Di codingnya juga. Jadi codingnya udah ini upload. Nah ini cuman satu folder aja. Biasa ini membuat sebuah masalah ya. Padahal ini kurang satu huruf ya. Uploads. Nah ini cuman kurang satu huruf ya. Kita simpan. Kita coba lagi. Nah, itu kan selesai. Jadi, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Apalagi kalau misalkan nanti dalam sebuah folder upload, nantinya itu banyak banget itunya, subfoldernya. Misalkan di sini ada rapot. Misalkan di sini ada ijazah. Misalkan juga di sini ada kumpulan pas foto. Nah, jadi banyak nantinya ya. Misalkan ini ya, ini path-nya juga kan banyak nih. Nah, ini nih path. Ini C, sum, htdoc, file upload. Nah, ini nggak pakai underscore ya, garis miring uploads. Ini jangan sampai salah, jadi harus hati-hati dalam file upload. Jadi itu adalah basic. Kalian harus paham dulu bagaimana cara mengupload sebuah file. Kita coba lagi. Mulai dari awal, kita browse. Coba kita coba yang ini, yang foto bersama. Klik open. Klik upload. Nah, selesai. Dan ini kita lihat di sini di upload. Nah, di sini lihat. Di sini ada suatu masalah ya. Tadi pas foto itu di sini filenya. Nah, sedangkan ini pas fotonya yang keluarga nih ya, yang keluarga. Yang tadi kan yang fotonya sendirian. Ini malah nge-replace. Nah, ini jadi suatu masalah juga nih ya. Nah, kenapa ini kok di-replace ya? Nah, tentunya nanti kita harus melakukan sebuah aturan di sini. Jangan dulu masuk ke mob upload file. Jadi sini harus cek dulu. Di sini if file exists. Nah, apa yang kita dicek? Misalkan yang ini, yang tmp name ya. Maaf, target ya. Target file. Jika ada target file, maka
echo file sudah ada. Nah, jika tidak, masukkan yang ini. Yang mau ini di cut, masukin paste di sini. Nah, jadi jika file sudah ada, echo-kan saja file sudah ada. Kemudian, nah ini kalau tidak ada, ya barulah di sini move upload file. Nah, sekarang kita akan coba lihat tampilannya di sini, kita tes. Dari awal lagi, kita coba browse. Ini asalnya foto keluarga ya. Coba kita dengan KTP misalkan ya. KTP upload. Nah, di sini ada error ya. File sudah ada. Jadi ini proses move upload filenya digagalkan. Karena ini filenya sudah ada. Nah, kemudian untuk masalah yang lainnya, ini Bapak tidak akan jelaskan di sini. Silahkan kalian dipelajari di Witry School. Di sini mengecek ya apakah image atau bukan. Di sini apakah sudah eksis atau belum ya. Kemudian file size di sini apakah ini lebih dari 500 MB atau tidak nih ya. Apakah ini formatnya JPEG atau bukan. Jika tidak ada masalah barulah move upload file. Jadi itu cara untuk file upload dan Bapak tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Yang penting kalian paham secara basicnya. Nah, ini nanti akan Bapak share untuk yang coding ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara men-secure file upload. Nah, ini berarti bahasan pokok kita ya. Jadi sebenarnya yang bahasan sebelumnya itu Pak In nggak usah ngejelasin ya sebenarnya. Karena itu memang ada di pelajaran web 1, web 2. Nah, sekarang di secure programming ini bagaimana caranya men-secure file upload. Jadi yang file ini jangan sampai diakses oleh user selain yang uploadnya. Jangan sampai user yang lainnya itu bisa mengakses. Nah, ini yang bahayanya itu kalau misalkan begini ya, kalau misalkan ini ya file upload, coba kita lihat sini, kita browse. Yang di-uploadnya itu adalah misalkan ini nih, transkrip nilai ya. Ini coba kita hapus dulu. Coba kita ini transkrip nilai, coba upload. Nah, lihat di sini. Emang ini namanya pas foto, tapi pas dilihat ya, pas diakses ini adalah transkrip nilai. Nah, kalian kan tidak mau kan transkrip nilai kalian menjadi sebuah publik, nggak mau kan? Nah, berarti jangan sampai ya. Kita harus di secure. Nah, bagaimana cara men-secure-nya? Ini yang pertama, ini kita adalah redirect dengan file index. Nah, redirect dengan file index itu maksudnya itu kalau misalkan langsung Bapakin contohkan ya. Contohkannya itu adalah di localhost, ada ICMI, ada PMB, dan di sini di PMB sini ini pasti isi hacker itu pasti bisa mendebak. Misalkan di sini, apakah ada nggak folder upload, nggak pakai S ya, upload, enter. Oh, tidak ada. Kita akan coba uploads, ada nggak? Oh, ada. Tapi ini sudah diamankan. Bayangkan kalau ini tidak diamankan. Misalkan begini ya, kalau ini tidak diamankan dengan file index ini ya, file index yang kosong ya. Ini ada di C, sum, htdoc, mi, pmb2, upload. Nah, ini folder upload ya, folder upload. Nah, ini ada sebuah file index yang kosong. Coba kita hapus dulu ya. Hapus. Apa yang terjadi? Ini ketika tidak diamankan ya. Ini nggak aman nih. Ini berarti folder upload ini bisa diakses oleh siapa saja. Ini punya siapa ya? Oh, nggak ada. Ini punya siapa ya? Oh, ini pas foto siapa ya? Oh, ini ya.
Ini kita parent directory ya. Nah, ini ada bukti bayar nih. Nah, ini bukti bayar nih. Wah, ini bahaya ya. Ini jangan sampai diakses ya sama sembarangan user. Makanya di sini harus ada file index.php. Kita new text document atau misalkan dari sini juga bisa ya. Atau dari Sublime saja. File open folder stt sam htdoc ikmi pmb2. Kita select folder. Nah, di sini ada upload kan ya? Di sini upload. Nah, di upload di sini harus ada sebuah file, new file. New file misalkan hello. Ini adalah folder upload. Misalkan Anda nyasar ke folder upload. Ya, gitu aja ya. Hello, Anda nyasar ke folder upload. Misalkan kita simpan, simpannya adalah file index ya. Index. Boleh pakai PHP, boleh pakai HTML ya. Boleh HTML, boleh. Kalau PHP ya juga boleh ya. Sama-sama otomatis ke sana ke file index. Kan index PHP. Nah, di sini sudah ada index PHP. Jadi ketika user masuk langsung masuk ke sini ya, nyoba-nyoba, klik enter. Hello, Anda nyasar ke folder upload. Nah, jadi directory listingnya itu tidak ditampilkan, tapi langsung masuk ke file index ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, randomize folder upload. Nah, randomize ini digunakan untuk PC usernya banyak. Contohnya adalah yang PMB tadi. Kalau PMB tadi kan misalkan orang sudah tahu kalau misalkan tidak di randomize, misal begini ya, misal begini. Ini ada sebuah file upload, misalkan di sini tidak di randomize tapi memakai NIM, misalkan begini. 2020-0001. Misalkan gini. Biar gampang diingat katanya ya, 2020-0001. Di dalamnya misalkan kita ada pas foto ya. Ada pas foto. Kemudian di sini ada memakai NIM yang lain misalkan ya, misalkan 2020 strip 0002. Di sini ada data penting, ini ada misalkan bukti bayar. Nah, sekarang kalau misalkan ini tidak di randomize, misalkan nanti user dengan 001 dia sudah diperbolehkan kan, diperbolehkan mengakses pas fotonya sendiri dengan link 2020-0001 garis miring apa tadi nama filenya yang ini ya, pas foto. Nah, di sini. Ini. Jadi misalkan sini user 1 ini boleh mengakses dirinya sendiri yaitu di folder upload subfoldernya 2020-0001 garis miring pas foto. Dan ini tidak di randomize. Yang ini tidak di randomize. Dan ini memang bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia bisa mendebak 001, oh berarti urut ya, nomor urut ya, coba yang 002. Ada nggak misalkan pas foto? Wah, ada ya. Oh, ini orang lain ya. Ah, coba kita hapus ini filenya ya, file pas fotonya, coba direktorinya ada nggak? Wah, ada. Ini ada, ini bukti bayar nih, bukti bayar, coba lihat. Bukti bayar, udah simpan aja lah. Save image. Di save. Sama dia misalkan ya, di save, di folder download, diedit, setelah diedit, namanya diedit, dikirimkan ulang dia misalkan ya. Nah, itu jadi bahaya juga ya. Ya jangan sampai ini yang data-data sensitif bisa diakses dengan diakses sama user lain ya. Harus pas usernya sendiri. Nah, bayangkan dengan realnya itu adalah di
PMB online ya. Coba Pak ini kita buka realnya. Kita buka admin PMB online. Ini sign in via Google. Halo. Ya, nah, kita sudah masuk. Kita pilih salah satu user. Nah, ini speed internetnya sedang aduh banyak RTO-nya nih. Oke, kita pakai yang localhost saja. Wah, maaf nih. Ada trouble di koneksinya nih. Ya. Kita lanjutkan. Nah, misalkan gini ya, misalkan ini nih ya. Rifki Patin Hidayat, misalkan ini ya, yang pertama ini Rifki Patin Hidayat, kita login sebagai dia. RTO lagi.